Gelap. Kamu membuka mata dan melihat cahaya terang. Siluet orang-orang berjalan ke sana sini. Matamu akhirnya terbiasa dengan cahaya dan kamu melihat ke sekitar. Kamu ada di rumah sakit. Dokter yang mengenakan baju pelindung putih dan masker gas berdiri di sekitarmu. "Bagaimana kondisimu?" tanya salah satu dari mereka. Kamu tidak ingat apa yang terjadi. Kamu menggaruk kepala dan mendengar suara goresan yang aneh. Kamu melihat telapak tanganmu dan ternyata terbuat dari kaca. Seluruh tubuhmu diselimuti kaca. Para dokter mengatakan kamu mengalami kecelakaan, tapi kamu tidak ingat apa-apa. Kamu terbangun dari ranjang dan melihat seluruh lantai ditutupi lapisan bulu tebal. Lapisan ini penting agar kamu tidak memecahkan kulitmu di lantai yang keras. Kamu kesulitan bergerak. Kamu merasa rapuh. Setiap kali menyentuh barang, tubuhmu tergores dan rasanya perih. Dokter menawarkanmu kentang tumbuk, tapi kamu tidak lapar. Kamu ingin tahu apa yang terjadi dan kenapa semua orang di sini mengenakan masker gas. Mereka mengatakan kamu tak sengaja sampai di tempat pembuangan sampah, tempat para ilmuwan sedang melakukan penelitian terhadap pasir, api, dan radiasi. Entah bagaimana caranya, kamu masuk area penelitian dan tubuhmu berubah. Semua orang di gedung ini mengenakan masker gas dan pakaian pelindung karena segala jenis kontak denganmu berpotensi berbahaya. Kini kamu berada di sebuah lembaga khusus. Para ilmuwan dan dokter dari seluruh dunia akan menelitimu. Kamu hanya ingin pulang untuk bertemu orang tua dan teman-temanmu. Dokter mengatakan saat ini itu mustahil. Kamu perlu diperiksa agar mereka dapat mengetahui potensi kemampuanmu. "Semuanya akan baik-baik saja," ucapnya, tapi suaranya terdengar aneh. Mereka sudah tahu bagaimana kaca ini bisa terhubung dengan sel-sel di tubuhmu. Misalnya, jika gelas jatuh di kakimu, kulitmu akan retak. Tapi setelah beberapa jam, retakan itu hilang dan kakimu menjadi halus lagi. Organ, tulang, dan jaringan lunakmu tetap normal. Hanya kulitmu yang mendapatkan sifat kaca. Kamu juga bisa membuat kulit kacamu berubah transparan sesuka hati. Ini memungkinkanmu melihat ototmu sendiri. Oke, ini agak seram. Kamu berada di bawah pengawasan medis konstan tanpa ada yang bicara atau menunjukkan wajahnya kepadamu. Kamu gugup karena tidak ada jendela di sekitarmu. Tanaman yang ada hanyalah imitasi dan setiap malam kamarmu terkunci menggunakan magnet. Kamu bergerak dengan sangat hati-hati karena takut memecahkan kulitmu. Para ilmuwan berjanji akan memecahkan masalah ini. Mereka membawamu ke tandu, mengikatmu, dan membawamu ke suatu tempat. Dokter mengklaim dia tahu cara membuatmu tidak terlalu rapuh, tapi kamu harus yakin dengan mereka. Mereka membawamu ke ruangan gelap. Dokter memintamu menutup mata sepanjang operasi. Kamu melihat sekeliling dan melihat kompor besar. Orang-orang yang mengenakan masker gas hendak mendorongmu ke sana. Kamu meminta mereka menghentikan ini. Kamu lebih memilih rapuh dibanding dibakar. Para ilmuwan menaruhmu di ruang besi cor. Kamu berteriak, api berkobar di sekitarmu. Kamu menutup mata, udara makin panas. Api menyelimutimu sepenuhnya, seolah kamu berada di dalam gunung berapi. Tapi kamu tidak merasakan sakit. Berselang beberapa menit, nyala api tadi menghilang. Udara dingin mulai meniup tubuhmu dari dinding. Para peneliti pun menarikmu keluar dari oven itu. Kamu meminta para dokter melepaskan ikatanmu. "Kamu bisa melakukannya sendiri," ucapnya. Kamu menguatkan otot dan dengan mudah merobek tali ikatanmu. Kamu berdiri di lantai dan merasakan kekuatan yang luar biasa di tubuhmu. Dokter mengatakan bahwa sekarang kamu terbuat dari kaca kokoh alias tempered glass. Artinya, kamu lebih kuat daripada beton dan sejumlah logam. Sepanjang hari, kamu menguji kulit barumu. Kamu bisa dengan mudah menghancurkan dinding dan menahan segala rasa sakit. Api, panah, palu, tidak ada yang bisa memecahkan kulitmu. Pada akhirnya, para dokter mengikutimu ke ruanganmu. Saat itu, alarm berbunyi. Mereka lupa menutup pintu dan lari ke sumber keributan. Kamu bangun dari ranjang dan berjalan ke lorong. Seluruh bangunan ini dipenuhi lampu merah berkedip. Sirene keras menggelegar di semua tempat. Pintu lift terbuka dan beberapa orang bermasker gas berlari keluar. Kamu sampai ke ruangan terdekat dan bersembunyi di sana. Mereka berlari melewatimu. Kamu melihat sekeliling ruangan. Tampaknya ini adalah laboratorium. Ada ampul, instrumen, dan objek ilmiah lainnya di mana-mana. Ada juga foto sinar X yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Kamu menemukan senter kecil dan memasukkannya ke dalam saku. Kemudian, kamu melihat beberapa dokumen di meja. Di halaman pertama, kamu melihat fotomu. Kamu melihat file itu, tapi tak bisa membaca apapun. Alih-alih huruf, ada banyak simbol aneh di halaman ini. Sepertinya ini bahasa asing yang tidak dikenal.
Seseorang meraihmu dari belakang. Seorang gadis muda rupanya. Dia menangis dan meminta bantuan. Air matanya menetes di tanganmu. Para ilmuwan pun datang ke lab dan menarik gadis tadi. "Hari dari sini!" Dia berteriak sebelum menghilang di balik sudut. Kamu melihat salah satu dokter. "Tempat apa ini?" tanyamu. "Tolong kembali ke ruanganmu," jawab sang dokter dengan sopan. Kamu pergi dari lab tadi dan mencium bau aneh. Ternyata tanganmu baunya seperti bensin. Ini pasti air mata gadis tadi. Apakah air matanya berubah menjadi bensin? Kamu berbaring di ranjang dan memutuskan bahwa besok kamu akan melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Kamu gugup dan tiba-tiba sesuatu terjadi pada tubuhmu. Kamu melihat tanganmu dan melihat pantulan wajahmu. Kulitmu berubah menjadi cermin. Astaga, kekuatan super lain. Kamu meraih sakumu untuk mengeluarkan senter dan menemukan kartu untuk kunci magnet. Gadis itu pasti memasukkannya ke sakumu. Dia mungkin mencurinya dari para dokter. Kini, kamu hanya perlu menemukan dan menyelamatkannya. Kamu berolahraga di treadmill dan meminta izin ke kamar mandi. Para dokter menunggumu di belakang pintu. Kamu mencuci tangan dan melihat dirimu di cermin. Kamu punya ide. Kamu menghidupkan kemampuan cerminmu, berdiri di sebelah wastafel, dan menyatu dengan cermin kamar mandi. Kamu menunggu. Para dokter yang masih mengenakan masker gas menggeruduk masuk ke kamar mandi. Mereka tidak melihatmu. Setelah mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenal, mereka pergi. Tiba-tiba, salah satu dari mereka kembali. Dia melihat bayangannya di cermin, tepat ke wajahmu. Untungnya, dia tidak memperhatikanmu. Lalu, dia pergi. Tak lama kemudian, kamu juga keluar dan berlari menyusuri koridor. Kamu mendengar suara di belakangmu. Kamu mengubah kulit menjadi cermin lagi dan bersembunyi di tikungan. Sekelompok ilmuwan berlari melewatimu. Kini, kamu menuju arah sebaliknya. Kamu berlari melalui koridor yang panjang, tapi malah bertemu jalan buntu. Tanpa ragu, kamu meninju dinding yang ternyata tembus ke aula utama. Ada banyak ruangan tertutup berisi orang-orang di sini. Seseorang berselimut api terlihat berjalan di dalam ruangan tahan api. Kamu melihat seorang pria di belakang pintu lain. Alih-alih rambut, tanaman tumbuh di kepalanya. Ada orang dengan kekuatan super aneh di mana-mana. Kamu menggunakan kartu magnet tadi untuk membuka semua pintu, tapi tidak ada yang keluar dari sel mereka. "Kenapa kamu melakukannya? Kamu belum tahu ya?" tanya seorang wanita tua dengan mata lentera. Di salah satu sel, kamu menemukan gadis yang memberimu kartu magnet ini. Kamu mengajaknya melarikan diri bersamamu, tapi dia hanya menatapmu dan menggelengkan kepala. Di saat yang sama, alarm berbunyi lagi. Semua pintu tertutup. Kamu lari dari aula dan sampai ke koridor yang panjang dan gelap. Kamu menutup pintu dan menghancurkan kuncinya. Di sini gelap. Kamu menyalakan senter yang kamu bawa dan mengarahkannya ke tubuhmu. Seluruh koridor pun menjadi terang. Kamu seperti lampu tidur besar. Kamu berjalan lebih jauh dan melihat sumber cahaya lain. Ada jendela. Akhirnya, kamu berlari secepat mungkin mendekati jendela kecil yang mengarah menuju kebebasan. Pengejarmu membuka pintu dan meneriakkan sesuatu kepadamu. Kamu tidak bisa mendengarnya. Kamu hanya ingin melarikan diri. Jendelanya makin dekat. Cahaya dunia luar menjadi lebih cerah. Kamu mengepalkan tanganmu untuk memecahkan kaca. Tersisa beberapa langkah lagi dan kamu berhenti. Matamu dipenuhi kengerian. Seluruh tubuhmu mulai gemetar. Yang kamu lihat di luar jendela tidak dapat diterima oleh nalarmu. Kamu melihat sabuk asteroid besar, cahaya dari planet ungu yang tidak dikenal, dan sinar cerah dari stasiun luar angkasa. Kamu menyadari dirimu tidak berada di bumi. Kamu berada di dalam pesawat luar angkasa besar yang sangat jauh dari bumi. Kamu mungkin berada di sisi lain galaksi. Monster-monster tadi, entah manusia atau bukan, telah membawamu dari bumi untuk melakukan eksperimen pada tubuhmu. Kamu sangat terkejut hingga kehilangan kesadaran. Gelap. Kamu akhirnya kembali siuman. Kamu melihat beberapa orang dengan pakaian pelindung putih. Kamu tidak tahu di mana dirimu berada dan tidak ingat apa-apa. "Bagaimana kondisimu?" tanya sang dokter. "Seluruh tubuhmu diselimuti kaca." "Tempat apa ini?" "Kamu berada di dalam pesawat luar angkasa besar yang sangat jauh dari rumah." Lampu kilat terang membutakan matamu. Kamu melihat beberapa orang berpakaian pelindung dan masker gas saat kamu membuka mata. Ada perangkat ilmiah aneh di sekitarmu. "Apa yang terjadi padaku?" Seorang ilmuwan bertopeng diam-diam menepuk bahumu.
Lalu kamu melihat ilmuwan lain menyembunyikan pemindah di folder berlabel pemroses memori. Hei, benda apa itu? Apa yang kalian lakukan kepadaku? Kamu mencoba bangun, tapi kamu sadar tangan dan kakimu terikat ke meja. Dan kepalamu ditahan dengan tali. Kamu mulai panik, tapi kamu mendengar suara yang hangat dan menenangkan. Selamat pagi, Sky. Lepasin aku. Diamlah, tenang. Semua baik-baik saja. Kemarin kamu membuat masalah. Rekan-rekan, kenapa kalian mengikatnya begitu? Dia bukan monster, kan? Para ilmuwan melepaskanmu, dan pria berjubah putih tadi terus menatapmu dengan senyum lebar. Namaku Dr. Merville. Aku pastikan kondisimu sangat aman. Kamu terlibat dalam eksperimen mengerikan dan kami telah menyelamatkanmu. Gimana dengan kaca di sekujur tubuhku? Bisa kembalikan kulit lamaku? Tentu saja. Hari ini rekan-rekanku akan membuatkan obat khusus untukmu. Prosesnya agak lama, tapi malam nanti kamu akan kembali seperti sebelumnya. Dan besok kami akan membantumu pulang. Sekarang rekan-rekanku akan mengantarmu ke kamar. Kamu harus istirahat. Kamu akhirnya bisa bernapas lega. Tampaknya kamu beruntung dan orang-orang ini ingin kondisimu terjamin sebaik mungkin. Arloji Dr. Merville berbunyi. Sampai jumpa lagi, Sky. Saat kamu berjalan menyusuri lorong menuju kamar, kamu teringat rumah dan sebentar lagi para ilmuwan yang ramah ini akan membawamu ke sana. Ayahmu pasti cemas sekali karena kamu udah gak pulang beberapa hari. Tiba-tiba, kisi ventilasi terjatuh dari langit-langit tepat di kepala salah satu ilmuwan bermasker. Dua orang asing, seorang pria dan perempuan, melompat keluar dari lubang ventilasi. Pria itu mengarahkan tangannya tepat ke kamu. Di telapak tangannya, bola ungu muncul, bentuknya seperti gumpalan energi. Dia pun menembakkannya dan bola itu melewatimu. Kamu mendengar suara sengatan listrik di belakang. Saat menoleh, kamu melihat listrik memercik dari mata para ilmuwan. Kepala mereka mulai bergerak tidak terkendali, lalu lepas dan jatuh ke lantai. Ternyata semua ilmuwan yang ramah ini adalah robot. Apa yang terjadi? Astaga, jangan mati. Kalian sudah janji mau membawaku pulang. Kamu mengepalkan tangan untuk meninju kedua orang asing tadi. Siapa dan apa mau kalian? Aba-abamu, Cindy, dan aku akan menghajarnya. Pria besar itu terlihat mengerikan. Dia siap bertarung denganmu. Tenang, Bobby. Sky, dengar, mereka semua pembohong. Aku bisa bantu kamu menghilangkan kulit kaca itu. Kamu nggak ingat aku? Enggak. Memang kamu siapa? Kalian juga kelihatannya nggak ramah. Kamu yakin baru kali ini kamu melihat kedua orang ini? Air mata mengalir dari mata gadis itu, dan kamu mencium bau bensin. Bau ini terasa sangat akrab bagimu, tapi kamu tidak bisa mengingatnya. Sekeras apapun kamu mencoba. Percayalah kepadaku, kami akan menunjukkan semuanya. Entah kenapa, kamu menggenggam tangannya. Cindy membawamu ke sebuah pintu. Air matanya jatuh di kunci pintu. Lalu dia menjentikan jarinya dan membakarnya. Pintu pun terbuka. Kamu naik ke kursi dan melihat ruang rapat. Lihat ke sana, kamu akan paham semuanya, tapi jangan berisik. Kamu mendengar suara yang tak asing, asalnya dari lubang ventilasi itu. Itu suara Dr. Merville. Para ilmuwan dan dokter yang merawatmu sedang berkumpul di meja bundar. Di salah satu sisinya ada Dr. Merville. Rekan-rekan, tugas kita hampir selesai. Besok, setelah fase eksperimen terakhir selesai, kita akan punya satu pasukan berkekuatan super. Dan dengan bantuan mereka, kita akhirnya bisa merebut kekuasaan di bumi. Tiba-tiba, beberapa ilmuwan berlari ke ruang rapat dan membisikkan sesuatu ke telinga Merville. Yang benar saja, cari mereka. Sekarang juga, jangan sampai mereka melarikan diri. Ternyata, dokter yang terlihat baik ini cuma mau memanfaatkanmu. Dan kamu hanyalah kelinci percobaan baginya. Tapi bagaimana bisa begini? Kenapa? Bobby, bantu dia, cepat. Bobby menyentuh dahimu dengan telapak tangannya. Kepalamu mulai terasa sakit sekali. Kamu melihat kenangan muncul dengan cepat di depan matamu. Sekarang, kamu ingat pemandangan dari jendela stasiun antariksa, Cindy, dan kamu ditahan di sini dengan paksa. Oh, aku ingat sekarang. Cindy, Sky, kita harus segera kembali ke bumi. Ayahku pasti bisa menghentikan Dr. Merville. Aku tahu jalan ke galangan kapal. Kita bisa mencuri kapal dan terbang pulang. Tapi pertama-tama, kita akan menyelamatkan semua orang yang sudah dibawa ke sini. Kita nggak bisa meninggalkan mereka. Sky, dengar, mereka punya ribuan robot. Dan kita cuma bertiga ini nggak akan berhasil.
Hei, kalian gak lihat apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bobby baru mematikan satu robot dengan bola elektromagnetik luar biasa. Kamu bisa melelehkan kunci. Kita harus bersatu dan memakai kekuatan baru kita untuk melawan mereka. Kamu benar, Sky. Kita berbeda sekarang. Oke, Cindy. Bisa masuk ke pusat kendali dan membuka sel di sana? Aku dan Bobby akan membebaskan semua orang, lalu kita bisa pergi ke kapal. Oke. Sekarang kalian punya rencana kabur. Tapi begitu keluar dari ruangan, kalian melihat puluhan robot. Mereka mengarahkan blaster ke kalian. Kalian ketahuan. Hahaha. Kalian pikir 3 remaja naif bisa mengalahkanku? Ini bahkan lebih baik. Kami akan melakukan tahap akhir percobaan sekarang. Gadis itu giliran pertama. Kamu melihat tangan robot mendekatkan mesin laser raksasa dan mengarahkannya ke Cindy. Kamu tidak tahu kesalahan apa yang kamu buat saat memutuskan bereksperimen dengan kami. Kamu marah sekali dan mencoba melepaskan diri, tapi kulit di sekujur tubuhmu mulai retak. Lihat ini baik-baik, Sky. Dia akan menderita karenamu. Sudah kuminta kamu duduk diam di kamar. Kamu sangat marah, retakan biru kini menyelimuti kulitmu. Kamu merobek tali penahan, tapi para robot menahanmu. Dr. Merville menyalakan meriam laser itu dan lasernya mulai berdengung. Dalam beberapa detik, Cindy akan terluka. Para remaja naif ini akan menunjukkan kemampuan mereka sekarang. Kamu menutup mata dan membayangkan diri melompat dari pohon. Ibumu ada di sana, siap menangkapmu. Dia memelukmu dan berkata, kamu pahlawan ibu, Sky. Akan selalu begitu. Kamu membuka mata, jantungmu berdetak lebih cepat, dan kamu berhasil menemukan kekuatan untuk mendorong semua robot. Laser itu melukaimu, tapi retakanmu sembuh dengan cepat. Kamu melihat lengan kananmu berubah menjadi sesuatu yang lebih padat. Apa ini? Dari mana asalnya cahaya terang ini? Apa lenganmu berubah jadi berlian? Bagus. Kamu melihat para robot berlari ke arahmu lagi, tapi mereka berjatuhan karena pukulan kuatmu. Makin marah, seluruh tubuhmu makin mengeras, dan makin banyak kepingan berlian yang menyelimutimu. Sky, hentikan, tenangkan dirimu. Seluruh tubuhmu bisa jadi berlian, dan memang itu yang Merville inginkan. Cindy benar, makin kuat emosi negatifmu, makin banyak perubahan yang terjadi pada tubuhmu. Dr. Merville segera berlari ke pintu keluar. Kamu mengejarnya, tapi dia menghilang di balik pintu tebal. Kamu membebaskan teman-temanmu. Selamatkan yang lain sebelum para robot menyerang. Aku akan coba masuk ke pusat kendali dan membuka semua sel. Nanti kita ketemu di galangan kapal. Cindy, hati-hati. Aku tak akan memaafkan diriku sendiri kalau sesuatu terjadi padamu. Kita pasti bertemu lagi. Tapi bagaimana? Air mata merebak di mata Cindy dan dia melarikan diri, meninggalkan tetesan bensin di lantai. Tetesan ini menyala dan mulai membara sedetik kemudian, meninggalkan jejak di belakangnya. Dengan begitu, kamu bisa kembali menemui Cindy. Sky, cepat! Kamu dan Bobby melewati lusinan robot menuju sel. Bobby, jumlahnya terlalu banyak. Ayo, sentuh ini. Kamu yakin? Kamu menyentuh gumpalan energi ungu ini dengan tangan berlianmu. Bola itu melewati tanganmu dan menyebar menjadi banyak. Kemudian Bobby melemparnya langsung ke para robot dan mematikan mereka. Wow, keren! Yes! Kita kayak superhero beneran. Sementara itu Cindy berlari ke pusat kendali. 2 robot menghalanginya. Mereka menangkapnya, tapi mata Cindy mulai bersinar. Mata para robot itu juga menyala, dan mereka terdiam. Tiba-tiba, mereka mulai saling berkelahi, dan Cindy berlari melewati mereka. Dia menekan tombol yang dibutuhkan, dan tulisan "Semua sel terbuka" muncul di monitor. Kamu dan Bobby melihat pintu sel terbuka. Seorang wanita tua mengintip dari sel. Alih-alih mata, dia punya lentera terang. Nenek, ayo lari. Oh, itu anjingku. Heli, kemari. Semuanya ikuti aku. Kami akan membawa kalian pulang. Beberapa robot menunggu kalian di lorong. Kamu mendengar anjingmu menggonggong di belakang. Heli, maju. Hajar bongkahan besi ini. Kamu menoleh dan melihat anjingmu mundur sejenak, lalu melompat tepat ke para robot, seraya berubah menjadi landak. Heli menghancurkan para robot dengan ekornya dan menjatuhkan mereka. Anjing pintar, tapi kita harus bikin nama baru buatmu. Tempat tujuan tinggal sedikit lagi. Kalian bertemu pintu raksasa yang mengarah ke galangan. Kita sampai. Kita memang tim yang hebat. Tunggu, di mana Cindy? Mungkin dia ditangkap. Kita harus bergegas, Sky.
Aku nggak mau kemana-mana tanpa dia. Tiba-tiba, suara yang mengerikan menembus telingamu. Kepalamu sakit. Kamu mulai gemetar dan jatuh ke lantai. Di saat yang sama, Dr. Merville muncul membawa emitor besar. Maafkan aku, Sky. Dia mengikuti jejak api yang kutinggalkan untukmu. Kalian pikir kalian ini pahlawan super, huh? Apa kalian suka penemuan baruku? Aku sudah berbaik hati. Kalian bisa terus melawan, tapi akan selalu kalah dalam waktu singkat. Atau aku akan membuka pintu ini dan membiarkan kalian pergi. Tapi kamu, Sky, akan tetap bersamaku. Sky, jangan. Kita bisa meledakkan pintu ini. Pasti ada jalan. Kamu bisa mengambil risiko dan kabur, tapi semua orang akan terluka. Tapi, kalau menyerah, kamu takkan pernah bisa pulang lagi. Aku setuju. Matikan benda itu. Kamu harus mendekat ke Dr. Merville. Sekarang, kamu akan melupakan semua yang telah terjadi. Aku akan mengubahmu menjadi berlian yang akan membantuku menguasai bumi. Dr. Merville menekan beberapa tombol dan kamu menutupi wajahmu menggunakan tangan. Pada saat itu, seluruh koridor menyala dengan kilatan yang terang. Sinar itu dibiaskan ke lengan berlianmu dan memantul tepat mengenai Dr. Merville. Dr. Merville tiba-tiba berubah. Kini, dia terlihat seperti pria biasa dengan wajah yang baik. Oh, kawan-kawan, hai. Apa yang terjadi di sini? Astaga, sekarang malah ingatannya yang hilang. Sky, ini kesempatan kita. Gimana kita bisa buka pintu ini? Tiba-tiba, nenek tadi maju ke depan. Cahaya yang datang dari matanya menjadi lebih fokus. Dia melihat ke pintu depan, dan di area tempat cahayanya menerpa, terlihat sebuah lorong ke sisi lain. Kamu dan tim melewati pintu itu. Lampu padam. Jalan pun tertutup di belakang kalian. Sekarang tidak ada yang menghentikanmu untuk pulang. Kita akan pulang. Aku harus mengingat semua yang diajarkan ayahku. Kamu terbang menembus ruang gelap dan akhirnya bebas. Bobby dan Cindy ada di dekatmu, sementara Haley berbaring di kakimu. Kalian lihat kekuatan super nenek ini? Gimana caranya nenek ini bisa membawa kita ke pintu itu? Sang nenek mengedipkan mata. Semua orang tertawa. Kamu menyelamatkan kita semua, Kapten Sky. Maaf, tadi aku sempat takut. Ini juga berkat bantuanmu. Tunggu, tadi kamu bilang Kapten? Benar sekali, Kapten. Yang lain setuju, kan? Semua anggota kru barumu tersenyum dan mengangguk. Kamu pahlawanku. Semoga kamu gak berpikir aku akan meninggalkanmu tadi. Kamu meraih tangan Cindy dan mencium pipinya. Tanganmu tiba-tiba berubah kembali menjadi kaca. Cindy, bagaimanapun aku ingin kulitku kembali. Kamu tadi bilang kamu tahu caranya, kan? Temanku ilmuwan yang hebat. Begitu kita kembali, dia akan membantumu. Semoga dia bukan robot. Siapa yang menghubungi kita? Ayah? Oh, tentu saja cuma ayah yang bisa melakukan panggilan antariksa. Nak, kamu baik-baik saja? Kamu melihat perwira militer berseragam berdiri di belakang ayahmu. Ya, kami akan pulang. Aku mau cerita banyak sekali. Ayah senang mendengarnya, tapi kamu tidak bisa kembali ke bumi. Panggilan pun terputus. Kamu panik dan mulai menekan semua tombol. Ayah, tunggu. Kenapa? Tiba-tiba kamu sadar, kalian sendirian di luar angkasa dan tidak ada jalan untuk pulang. Bobby, cek koordinatnya ya. Apa kita sudah mau sampai di bumi? Iya, udah setengah jalan, tapi kita dilarang balik ke bumi. Tapi aku gak suka nurutin perintah. Sebentar lagi, langitnya biru kok. Maju dengan kecepatan full. Semoga gak ada lubang hitam lagi. Sky, meteorit tepat di depan kita. Pasang perisai. Oke. Lintasannya nunjukin meteorit ini melesat ke kita dengan kecepatan 95.000 km per jam. Masih ada waktu. Bobby, alihkan dayanya ke pendorong. Pasang sabuk pengaman. Perjalanan kita bakal menegangkan. Daya perisai tinggal 70% dan turun drastis, Sky. Arahin semua energi perisai ke laser. Beneran? Kita nggak bakal punya pelindung. Waktunya mepet. Sudah. Minggir. Kita harus pulang. Yes! Bobby, tos dulu. Sky, lihat itu. Oh, gawat. Kok ada lubang hitam? Masih ada daya nggak? Udah habis, Sky. 5 menit lagi gravitasi lubang hitam itu bakal menarik kita. Kita harus bagaimana, Kapten? Perhatian semuanya. Jono, segera angkat sumber daya kita.
Bobby, lempar muatan energimu ke sana. Cindy, siapin peluncuran. Aduh, ayo nyala dong. 3, 2, 1. Nyala. Udah nyala. Kok pesawat kita nggak bergerak? Udah telat. Kita udah masuk ke horizon peristiwa dan nggak bisa balik lagi. Daya mesinnya nggak cukup untuk melawan gravitasi. Kita udah ada di dalam. Kalau sampai nanti aku pecah, nggak kok, ada aku. Pegangan yang erat. Kalian nggak apa-apa? Nek, terangi kami dong. Di sini ternyata nggak nyeremin kok. Kita bisa terbang ke masa depan. Tuh, cahaya di seantero semesta terus menyusut. Nek, tolong arahin cahayanya ke situ. Ya, kalau udah, nyalain teleportasinya. Kita udah sampai di pusat lubang hitam. Teleportasinya mati. Gimana kita bisa keluar? Aku juga tidak tahu. Kayaknya belum ada orang yang pernah sampai ke sini. Semoga saja sinyal kita dibales. Sky, waktu yang berlaku di sini nggak sama. Setiap detiknya bisa selama sehari atau malah seminggu. Saat kita di sini, waktu di bumi mungkin udah tahunan. Apaan itu? Pegangan. Yes, sampai di bumi kawan-kawan, rumah kita. Cindy, Bobby, Nenek, Jono, kalian di mana? Oh, mungkin lagi nyari bantuan. Heli, kita baru aja nembus lubang hitam. Mungkin sekarang kita udah ada di masa depan. Permisi, ini tahun berapa ya? 2250. Hah? Heli, kita udah terbang jauh. Bobby pasti seneng banget. Maaf nih, kamu punya makanan nggak? Ini ada pisang sama daun eukaliptus. Hah? Di sini kamu makan daun? Ya, bergizi loh. Oke deh kalau gitu. Di sini pernah ada orang lain nggak? Aku pernah ngeliat cewek dan cowok gempal. Mereka pergi ke air terjun. Sini, biar ku tunjukin. Cindy, Bobby, teman-teman, teleportasi nenek udah berhasil. Sekarang tahun 2250, keren kan? Yang penting kita ada di bumi. Tenang Heli, nggak apa-apa. Nenek dan Jono kok nggak ada? Mereka lagi istirahat di gua itu. Oh, kalau mau ke kota lewat mana ya? Kami mau nyari suku cadang pesawat. Ada kok, tapi hari sudah mulai malam. Kita perlu nyari tempat untuk tidur. Kalau nggak, kalian bakal kena petaka. Oh, nggak bisa. Kami harus segera pergi. Guys, ayo benerin pesawatnya buat balik ke waktu kita. Udah Sky, nurut aja. Dia lebih tahu tempat ini. Mataharinya mulai terbenam tuh. Kita harus segera masuk ke dalam gua. Guys, kalian kenapa sih? Kebanyakan makan daun ya? Ya udahlah. Biar aku sendirian aja. Heli, tingkah mereka ini aneh banget kan? Dingin banget. Gawat banget nih. Kalian benar. Kita harus paham dulu sama pulau ini. Suhunya dingin banget. Yuk nyalain api. Cindy, bantuin dong. Aku meninggalkan koreknya di pesawat. Kan masih ada air mata bensin. Jono, siapin ranting buat api unggun dong. Kalian ini sebenarnya kenapa sih? Nenek, Bobby, jangan makan daun lagi lah. Tingkah kalian jadi aneh banget. Kenapa ini? Lepasin aku.
Mana teman-temanku? Kalian siapa? Kenapa di bumi ada manusia kadal kayak gini? Kata siapa kalau ini bumi? Anjing pintar, sini. Au! Hei, kita ini sahabatan loh. Masa sih? Aku nggak pernah punya teman. Kok kamu bisa berubah dari manusia menjadi kadal? Terus kenapa planetmu mirip banget kayak bumi? Gravitasinya sama, tanamannya juga sama. Entahlah, di siang hari kami menjadi manusia dan saat malam kami berubah jadi kadal. Memangnya apa fungsi teman? Teman itu harus baik. Jadi bebasin aku ya. Nanti aku akan ngumpulin banyak daun. Oke, ayo. Stop. Itu pasti Raja Planet Kadal ini. Dia udah muncul. Aku akan menyerupaimu dan tetap menjadi manusia selamanya. Semua temanku punya superpower dan mereka pasti akan datang. Jangan berharap. Mereka sedang disekap dan cuma bisa bertahan sampai purnama nanti. Setelah itu, mereka akan hilang selamanya. Ya udah, berubah aja jadi aku kalau kamu emang pengen banget jadi kaca. Biar nanti aku bisa menghancurkanmu. Tenang aja, aku bisa bikin penawarnya dan membuang kulit kacamu. Lagi, kenapa nggak ngefek juga? Dia punya cinta sebagai pelindung. Cindy. Kalau begitu dia nggak berguna. Biar warga kota saja yang memutuskan nasibnya. Air mataku kembali normal. Di mana superpowerku? Aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, kita celaka. Berarti kita harus cari cara lain. Hei, jangan berisik. Pak penjaga, ini pasti ada yang keliru. Kami cuma manusia biasa yang lagi jalan-jalan. Secara hukum, kami berhak menghubungi orang tua kami. Tidak, kalian sangat mencurigakan. Kalian cuma punya satu hak, yaitu diam. Lihat, itu Sky. Dia mau diapain ya? Dengar nggak? Itu suara heli. Oh, anjing mungil siapa ini? Anjing pintar. Ah! Ayo Heli, buruan. Kita harus nyelamatin Sky. Warga kota yang terhormat, hari ini kita akan mengadili lelaki asing ini. Dia telah menyerang planet kita. Padahal kita telah menerimanya dengan sangat baik. Tapi ternyata semua berubah jadi bencana. Hukum dia! Hukum! Maksud dia, kita menyerang planet apa sih? Halo, kita ini ada di bumi bukan? Bukan. Kau malah pergi. Sekarang aku paham kenapa kita nggak bisa nelpon rumah. Beberapa tahun lalu, kami melihat pesawat luar angkasa di Cakrawala. Ada alkemis yang mendarat di alun-alun ini. Dia bersedia menyembuhkan semua penyakit kami untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Tapi dia menipu kami. Dia mencari sukarelawan untuk menguji bioteknologinya. Sejak saat itu, penghuni planet ini berubah jadi kadal. Saintis kami telah berusaha mencari obatnya, tapi efeknya cuma bekerja di siang hari. Rupanya sang alkemis bersembunyi di mulut gunung berapi untuk menyelesaikan eksperimennya. Dia juga menyemprotkan zat berbahaya ke seluruh penjuru planet. Tapi kali ini, kami akan menghukum siapapun yang datang ke sini tanpa diundang.
Hancurkan manusia kaca ini. Memangnya kalian lebih baik dari dia? Kalian cuma manusia kadal yang nyamar jadi temanku dan ngumpetin mereka. Ngaku-ngaku jadi manusia, tapi kok kelakuannya mirip binatang? Hoi, halo para penipu. Lihat, mereka ada 4. Mana yang asli? Sky, teman-teman, kalian selamat. Mana Nenek dan Jono? Mereka aman, tapi superpower kami sudah hilang. Tenang, pasti ada solusinya. Ellie, sini dong. Alkemis itu merenggut kemampuan kalian untuk jadi manusia, dan kalian berhak marah kok. Tapi kalau kelakuan kalian kayak binatang, sisi manusia kalian pasti akan musnah. Benar. Kamu benar, Sky. Kami bukan binatang. Kami adalah manusia. Kami akan menjaga peradaban di sini. Teman-teman, maafkan kami. Sulit loh hidup di dalam tubuh orang lain. Bagian kedua obat kami masih dipegang sang alkemis. Kami akan bantu kalian warga desa Kadal. Kami akan mendatangi sang alkemis untuk mendapatkan obat yang hilang. Kalian harus ke sana sebelum gelap. Aku tahu jalannya. Baunya busuk banget. Bau pelorong bikin susah napas. Aneh, aku nggak ngerasain apa-apa. Monster batu. Sang alkemis nyiptain mereka untuk berlindung. Berarti jalan kita sudah benar. Sky, gimana cara kita ngelawan sang alkemis kalau nggak ada superpower lagi? Masih ada kulit superku. Kekuatanku ternyata jauh lebih keren. Kalian sedang mencari ini kan? Serahkan obatnya alkemis biar kita nggak perlu duel. Oh ya ampun, itu kan Dr. Merville. Hahaha, kata siapa aku mau duel? Sky, tidak! Hei Megalodon, aku tahu kamu ada di suatu tempat di luar sana. Andai aku bisa melihatmu sekali saja. Meg, aku mau cerita. Ini hari yang kutunggu. Tapi bagaimana jika dia tidak mencintaiku? Aku pernah melihatmu dalam mimpiku. Kamu memanggilku. Semua orang mengira kamu gak ada. Tapi aku tahu kamu ada. Meg? Ah! Lisa, maaf. Aku tersesat. Lisa? Lisa? Tolong, seseorang tolong. Dina, stop masuk ke rumahku sembarangan. Ini udah 2 hari Lisa belum kembali dan kamu malah mainan tongkat kayu. Abis gimana lagi? Emang kamu ngomong apa ke dia pas terakhir kalian bersama? Gak ngomong sesuatu yang bikin dia takut kan?
Kami akan bertemu di tempat dia selalu menunggu Meg. Lisa pikir dia belum punah. Aku nggak tahu kenapa. Kenapa? Ini ada di kamarmu. Di mana dia? Aku melihatnya berenang menjauh. Aduh, kemas barangmu. Ayo cari dia. Dan tinggalkan tongkat konyolmu. Enggak. Ini bakal membantuku membawa Lisa pulang. Kayaknya aku pernah lihat pulau ini. Tenang ya, tenang. Aku gak bakal menyakitimu. Aku temanmu. Tolong, jangan makan aku. Tunggu, kamu ngerti ucapanku? Oh iya benar, rantainya. Hei, kamu mau kemana? Tunggu. Kamu keren. Makasih udah nyelamatin aku, Meg. Oke, aku siap. Barusan seru banget. Payah banget. Ini penemuan terbaikmu. Selamat. Jangan berisik. Ini misi pertama alatku, dan dia gak suka dikritik. Yang bener aja. Kalau kita tenggelam, aku nggak bakal maafin kamu. Kenapa Lisa berenang menjauh ya? Semoga dia ada di pulau terdekat. Aku nggak tahu. Tapi kita nggak bakal pulang sebelum menemukan dia. Kalian berdua punya hubungan spesial ya? Aku nggak bisa bayangin. Iuh. Enggak. Jadi ejekan guru biologi itu akhirnya beneran ngena ke Lisa. Kemana tujuan kita? Bisa kita sampai ke pulau yang nggak pernah dibicarakan orang ini? Duh, itu hanya mitos. Jangan konyol deh. Beberapa orang bilang pulau itu beneran ada. Dahulu kala, sebuah komet memusnahkan dinosaurus. Komet itu dipercaya mendarat di dekat pulau yang indah. Benturannya begitu dahsyat sehingga menciptakan keretakan ruang dan waktu, sehingga menyembunyikan pulau itu. Pulau itu tetap tidak tersentuh meski bumi mengalami beragam bencana. Zaman es tidak mempengaruhinya, peradaban pun tidak ada yang menguasainya. Tak ada yang pernah menemukan pulau itu. Pulau itu adalah tempat berlindung bagi mereka yang tinggal di sana, sebuah penjara bagi mereka yang ingin meninggalkannya. Dari waktu ke waktu, gerbang berbentuk kabut menyeramkan terbuka, menghubungkan kita ke dunia lain ini. Beberapa orang mengatakan monster mitos dan makhluk kuno tinggal di sana. Juga ada monster laut ganas yang bentuknya mirip manusia dari kejauhan, tapi punya kaki berselaput. Mereka datang bersama kabut seram itu dan mengambil apa yang mereka inginkan. Aduh, dongeng sebelum tidur lagi.
Ayahku menghilang bersama kabut itu. Maaf, aku nggak tahu. Kayaknya aku melihat kaki berselaput saat Lisa berenang menjauh. Kenapa nggak bilang? Kita harus bergegas. Ayo kita pulang. Aku mau nunjukin kamu ke guru biologiku.